Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning everybody. Selamat pagi semuanya. How are you today? Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Okay students, before we start our lesson, we must say basmalah together. Baik anak-anakku, sebelum kita mulai pelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah bersama-sama supaya pembelajaran pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Okay, this day our topic is chapter 1. Chapter 1 about number. Anak-anakku, hari ini pelajaran bahasa Inggris kita akan mulai dengan chapter 1. Chapter 1 ini nanti membahas tentang angka. Angka mulai dari angka 11 sampai angka 20. Kita simak bahasa Inggris dari angka-angka tersebut ya. Nah, di sini ada 20 angka yang harus kita pelajari dan kita hafalkan kosakatanya. Dimohon anak-anak memperhatikan dan mengulangi serta mengucapkan bersama-sama. Nomor 11. Angka 11 yaitu 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20. Jangan lupa diulangi beberapa kali biar cepat hafal. Selain number atau angka, di sini ada kosakata atau vocabulary yang digunakan dalam kalimat yang akan kita bahas pagi hari ini. Vocabnya yaitu nomor 1, pencil, yaitu pensil. Mango, mangga. Ball, bola. Dustbin, tempat sampah. Bag, tas. Glass, gelas. Ruler, penggaris. Chair, kursi. Eraser, penghapus. Coloring pencil, pensil warna. Ini beberapa kosakata benda yang digunakan untuk melengkapi kalimat tentang angka. Kita perhatikan di bawah ini ada kalimat-kalimat yang menggunakan benda tunggal dan benda jamak, yaitu singular and plural. Singular itu artinya yaitu benda tunggal atau bendanya hanya satu. Contohnya pensil, ruler, bag. Itu contoh dari singular. Yang kedua yaitu plural. Plural artinya yaitu benda lebih dari satu atau jamak. Dalam kalimat itu nanti kalau ada benda yang lebih dari satu, ada imbuhan S atau ES di belakang bendanya. Contohnya pensil menjadi pencils, ada imbuhan S. Ruler menjadi rulers. Bag menjadi bags. Itu kalimat singular and plural. Di sini lebih jelasnya yaitu perbedaan antara keduanya. Singular itu pensil, kalau plural itu pencils, ada imbuhan S. Book, books. Ruler, rulers. Eraser, erasers. Ball, balls. Di situ perbedaannya. Bisa dibaca-baca lagi. Untuk selanjutnya yaitu kalimat yang menggunakan kata there is atau there are.
There is atau there are itu sama-sama artinya yaitu ada. Kita bahas di bawah ini. Tetap menggunakan singular and plural. Singular yaitu untuk menggunakan kata there is. Contohnya, there is one book. Ada satu buku. Contoh yang kedua, there is a pencil. Ada sebuah pensil. Ini untuk contoh singular, yaitu menggunakan there is. Yang kedua yaitu plural, penggunaannya there are. Contohnya, there are 11 books. Ada 11 buku. Jangan lupa kalau ada jumlahnya lebih dari 1, di belakang kata benda itu ada imbuhan X, yaitu books. Contoh yang kedua, there are 14 pencils. Ada 14 pensil. Apabila jumlah dari lebih dari 1, maka di belakang benda yaitu ada imbuhan S, pencils. Singular dan plural sudah selesai. Kita bahas berikutnya yaitu question atau kalimat tanya yang digunakan untuk menanyakan jumlah. Biasanya menggunakan how many atau how much. Di sini menggunakan how many. Menggunakan how many. Contoh yang pertama, how many books are there? Ada berapa buku? Jawabnya, there are 11 books. Jawaban ini masih ada kaitannya dengan pertanyaan, yaitu apabila di belakangnya itu ada are there, maka jawabnya juga menggunakan kalimat itu, menggunakan kata itu, yaitu menjadi there are 11 books. Ada 11 buku. Yang kedua itu tetap menggunakan how many, tetapi agak berbeda sedikit. Bisa dilihat, how many pencils do you have? Artinya berapa banyak buku yang kamu punya. Di situ ada do you have. Kalau do you have berarti responnya atau jawabannya berarti menggunakan you diganti I. I have 14 pencils. Saya mempunyai 14 pencils. Jangan lupa di belakang kata benda itu ada S apabila bendanya lebih dari 1. Singular, plural sudah kita bahas. Kita lanjutkan lagi yaitu tentang count. Count ini yaitu penjumlahan. Anak-anak bisa melihat di buku paketnya masing-masing. Di sini ada contoh penjumlahan sama dengan buku paketnya. Contoh yang pertama yaitu 10 ditambah 1 sama dengan 11. Dalam bahasa Inggris yaitu 10 plus 1 make 11. Contoh yang kedua, 12 ditambah 3 sama dengan 15. 12 plus 3 make 15. Contoh yang ketiga, 15 ditambah 2 sama dengan 17. Anak-anak bisa mengerjakan sendiri, bisa melihat catatan yang ada di awal tadi. Yang keempat, 13 ditambah 5 sama dengan 18. Tuh, anak-anak juga bisa mengerjakan sendiri. Yang terakhir, 11 ditambah 4 sama dengan 15. Silahkan dicoba di buku paketnya masing-masing. Dijumlahkan ya. Nah, di sini Bu Tias mencatat beberapa poin penting yang perlu anak-anak pelajari pada chapter 1 ini. Yang pertama yaitu number. Jangan lupa dihafalkan angka-angkanya mulai dari angka 11 sampai 20. Yang kedua yaitu vocabulary atau kosakata yang masih ada kaitannya dengan chapter 1. Bisa dilihat lagi pada slide sebelumnya. Yang ketiga, sentence atau kalimat yang menggunakan singular atau plural. Tadi yang menggunakan
singular yang jumlahnya ada 1 berarti tanpa S. Kalau yang plural itu berarti ada imbuhan S di belakang benda. Yang keempat yaitu kalimat there is atau there are, yaitu menggunakan ada. Masih sama menggunakan kalimat yang ada singular and pluralnya. Yang terakhir yaitu penjumlahan. Anak-anak bisa menjumlahkan dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Jangan lupa di rumah anak-anak bisa mempelajari dan mengerjakan latihan-latihan soal yang ada di chapter 1 ya. Dikerjakan semampunya. Apabila sudah selesai bisa dikirim via Japri ke guru pengampu yaitu Bu Tias. I think enough for this lesson. Bu Tias kira sudah cukup untuk pelajaran pagi hari ini. Don't forget to do some exercise. Jangan lupa mengerjakan beberapa latihan-latihan di buku paketnya. Keep spirit and keep healthy. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Before we finish our lesson, let's say hamdalah together. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pagi hari ini, marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. See you next time. And thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.